Teman-teman, berita yang kurang sedap menimpa keluarga Indra Bekti. Diberitakan bahwa istri Indra Bekti, Dila, sudah gugat cerai Indra Bekti. Dan disinilah spekulasi dari masyarakat, dari netizen mulai berkembang. Yang menurut pikiran dari netizen mungkin karena Indra Bekti sakit, tidak produktif lagi di dalam mencari uang dan lain sebagainya. Dan kemudian di berita yang saya baca tadi, dari Dila juga speak up di media sosial bahwa selama menikah dia tidak tahu uang Bekti ini di mana saja, usahanya Bekti ini apa saja. Dia hanya diberi jatah tiap bulannya, jadi tidak tahu apa-apa terkait dengan bisnis Bekti dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang ingin saya prediksi adalah apa yang melatar belakangi dari perceraian mereka. Harapan saya semoga mereka bisa baikkan loh ya, harapan saya seperti itu. Mari kita ungkap di sini apa yang melatar belakangi dari perceraian mereka. Apakah yang melatar belakangi Indra Bekti dan Dila bercerai? Karena apa ya? Karena apa? Dila melayangkan gugat cerai pada Indra Bekti saat Indra Bekti masih dalam pemulihan karena sakit. Ada simbol maafkanlah. Mengapa kamu minta maaf? Alasanmu apa? Impartiality, masalah materi. Ada simbol ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam masalah materi. Mengapa masalah materi menjadi alasanmu? Karena apa? Tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam hal apa? Gosip-gosip miring. Selanjutnya kita gali lagi tentang materi ya. Materi ini materi yang bagaimana menurutmu? Recovery. Jadi pintu pembuka masalah Indra Bekti dengan Dila ini. Selanjutnya ketekunan. Oh, jadi masalah ini sudah lama. Jadi masalah ini sudah terjadi lama. Kemudian mungkin mereka masih berusaha bertahan. Yang pada akhirnya yang melatar belakangi perceraian mereka dalam hal materi ini, trickery. Ada siasat, ada ketidakjujuran di sini. Selanjutnya rilis, pada akhirnya melepaskan. Jadi teman-teman, masalah perceraian ini terkait dengan materi ya, terkait dengan materi karena di sini ada simbol impartiality. Ada simbol maafkanlah saya terkait dengan materi yang tidak ada kesetaraan, keseimbangan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kebijaksanaan yang diambil dan semuanya ini akan membuat gosip-gosip miring yang beredar di dalam masyarakat. Nah, tentunya gosip ini bisa pro dan kontra atas apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangga mereka. Tapi alangkah baiknya kita menyikapi secara bijaksana. Kita orang luar, kita juga harus menghargai putusan mereka ya. Selanjutnya di sini juga ada simbol kunci pembuka. Soal materi adalah kunci pembuka di masalah ini. Dan kejadian ini sebenarnya perseveran, udah lama terjadi. Sudah lama terjadi, yang mana ada kondisi-kondisi apa ya, mungkin ada benernya juga yang dikatakan Dila di media sosial tersebut bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang terkait bisnis Indra Bekti, terkait keuangan Indra Bekti. Yang tahu dia dijatah tiap bulan. Makanya di sini ada simbol trickery. Ya, ketidaktahuan dia terkait keuangan Indra Bekti yang pada akhirnya dia melepaskan semua ini. Jadi teman-teman, masalah ini fix masalah ekonomi, keuangan. Dan keuangan ini, kondisi yang begini ini sudah terjadi lama. Makanya ada kondisi-kondisi di mana inilah merupakan kunci dari permasalahan Indra Bekti dan Dila ini, yang pada akhirnya membuat Dila nggak kuat. Dan di sini hal ini menjadi gosip
dan masyarakat menilai oh begini, oh begitu, oh begini sesuai dengan pola pikir mereka. Tapi saya sarankan kita nggak tahu apa isi rumah tangga mereka, apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangga mereka. Yang kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Pantesan ya kalau dari kartu ini pantesan waktu Indra Bekti begitu sakit, kemudian dengan cepatnya si istri ini membuka open donasi. Mungkin itu bentuk dari kepanikannya karena tidak mengetahui simpanan Bekti itu seberapa banyak, kemudian bisnis Bekti itu di mana saja, kurang mengetahui. Dan di sini kartunya memang begitu. Ada kondisi ketimpangan impartiality. Ada simbol wanita yang membawa tong 2. Harusnya ada keterbukaan di sini. Harusnya saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati, saling mempercayai di dalam hal keuangan. Kemudian saya prediksi lagi. Tentang impartiality ini ya. Kita gali lagi tentang impartiality. Ada simbol playing it safe, bermain aman. Oh, mengapa bermain aman? Hidden motivasi, ada motivasi tersembunyi. Motivasi yang seperti apakah yang kamu pikirkan? Intuisi dan manifestasi. Jadi sebenarnya kalau dibilang dia kurang terbuka pada istrinya terkait masalah keuangan seperti yang diberitakan di media sosial, itu bentuk sebagai kebijaksanaan dari Indra Bekti untuk bermain aman, untuk motivasi, dan untuk sesuatu jika terjadi apa-apa. Nah, kemarin kan terjadi apa-apanya karena Indra Bekti nggak sadar, makanya si istri panik, nggak tahu keuangan Indra Bekti ini seperti apa. Sebenarnya tujuan Indra Bekti ini juga bagus untuk keamanan kehidupan ke depannya. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan setelah istrimu menggugat cerai? Apakah tidak ada mediasi yang lebih baik lagi, misalnya untuk mengubah pola ekonomi dalam rumah tangga dan lain sebagainya, lebih terbuka lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ada simbol pikiran gelap, yang artinya dia setelah digugat cerai istrinya ini ada kondisi kekecewaan dan lain sebagainya, kesedihan dan lain sebagainya yang dirasakan Indra Bekti. Dan Indra Bekti ini juga masa pemulihan habis operasi, tentunya jangan terlalu dibebani pikiran yang berat-berat. Harusnya seperti itu. Kalau masalah ekonomi, kecapean dalam rumah tangga, pasti semua rumah tangga mengalami kecapean. Karena yang namanya rumah tangga itu ibaratnya nahkoda, ibaratnya perahu yang berlayar di tengah samudra. Akan ada badai, akan ada ombak besar yang akan menerjangnya, seperti yang dialami keluarga Bekti ini. Oh, sangat berat ya. Kemudian langkah selanjutnya, apa yang kamu jalankan untuk mengatasi problem rumah tanggamu? Ada simbol the honoring part, harga diri yang tinggi atau pendapatan yang tinggi. Dia berusaha bekerja lebih keras lagi. Selanjutnya, untuk mempertahankan rumah tangganya, milestone, merayakan atau event pesta. Jadi teman-teman, Indra Bekti ini berjanji pada dirinya sendiri. Andai kata masih diberi kesempatan untuk bisa menjalin hubungan rumah tangga dengan Dila, dia akan berjanji lebih baik lagi dan lebih bekerja keras lagi akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini agak ada bertolak belakang. Prediksi yang satunya versi Dila dan prediksi yang satunya versi Indra Bekti, di mana Dila
seperti yang diceritakan di media sosial ini, ada masalah ekonomi, impartiality juga keluar kan, dan itu sudah terjadi lama, perseveran, ketekunan, dan itu merupakan kunci pembuka dari permasalahan ini. Makanya di sini Dila minta maaf dan dia melepaskan atau menggugat cerai dari Bekti ini karena sudah kondisi-kondisi yang mungkin Dila merasa lelah, apalagi dia juga mendapatkan tekanan dari publik, dihujat saat open donasi. Nah, seperti itu yang kemudian dari versi Indra Bekti seperti ini. Kenapa kamu kurang terbuka? Andai kata yang dikatakan Dila ini benar, kita kan nggak tahu pastinya seperti apa ya yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Ini akan masih prediksi. Seandainya apa yang dikatakan Dila benar di media sosial tersebut, bahwa ada ketertutupan masalah keuangan Indra Bekti terhadap istrinya ini. Kemudian saya coba bertanya kepada Indra Bekti, kenapa kamu lakukan itu? Untuk bermain aman, untuk keamanan. Ada motivasi tersembunyi, hidden motivasi, ada tujuan-tujuan tersembunyi terkait dengan kurang terbukanya dalam hal materi tersebut. Mengapa begitu? Itu merupakan petunjuk intuisi dan manifestasi petunjuk yang ingin dilakukannya. Mungkin Indra Bekti ini merasa, mungkin loh ya, ini istrinya mungkin boros atau bagaimana, atau tidak bisa nyimpen keuangan dan lain sebagainya, makanya dia melakukan itu. Karena di sini teman-teman, ketika saya gali lagi, apa yang kamu pikirkan dengan gugatan cerai dari istrimu? Pikiran gelap. Pikiran gelap ini ibaratnya orang judek, orang stres ya, bingung harus bagaimana menyikapi semuanya ini. Dan dia ada berjanji dalam dirinya sendiri, ada the honoring path. Honoring path itu bisa diartikan gaji yang lebih tinggi atau bayaran yang lebih tinggi, atau dia akan memberikan sesuatu yang lebih tinggi lagi pada istrinya. Kalau misalnya jatah bulanannya, andai kata bulan ini 1 juta, mungkin akan dinaikkan lagi menjadi lebih banyak lagi untuk keutuhan rumah tangganya. Seperti itu kondisinya ya. Kemudian akan saya prediksi, masa sih nggak ada perdamaian atau tidak bisa rujuk kembali, tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangganya ini? Apakah bisa dipertahankan rumah tangga Indra Bekti dan Dila ini kalau hanya terkait masalah ekonomi yang seperti itu? Kan harus ada komitmen yang kemudian bisa disepakati dan bisa dicarikan jalan keluar. Jangan sampai ada perceraian ya, kecuali kalau masalah misalnya perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya, itu mungkin sulit untuk dimaafkan. Kalau masalah ekonomi pastinya masih bisa dicari jalan keluar, itu kalau menurut saya. Tapi bagaimanakah menurut kartu ini? Apakah mereka berdua nantinya bisa baikan kembali atau bisa mempertahankan rumah tangganya, ataukah bercerai? Sebentar yang saya pojok lagi. Apakah rumah tangga nanti bisa dipertahankan atau malah bercerai? Ada simbol pertimbangan-pertimbangan yang ada. Ada pertimbangan, ada laut. Dan di sini ada simbol seseorang naik perahu, ada koin 2, ada jam 2 yang artinya proses masih dalam pertimbangan mungkin. Selanjutnya, apa yang akan terjadi dalam rumah tangga Indra Bekti dan Dila? Ada seseorang bermain belakang di sini. Terkait dari keadaan yang sudah terjadi masa lalu. Selanjutnya ada kemitraan, masih bisa diperbaiki sebenarnya ya. Ada ungkapan-ungkapan yang tersimpan, terpendam di dalam hati tapi belum terucapkan, dan itu menjadikan beban di dalam hubungan rumah tangga. Jadi kurang adanya keterbukaan di dalam hubungan rumah tangga mereka. Kalau masalah-masalah begini sebenarnya masalah-masalah yang begitu nggak berat loh ya, harusnya bisa dipertahankan. Ambil satu kartu lagi.
apakah bisa dipertahankan atau cerai untuk rumah tangga Dila dan Bekti ini. Kayaknya kalau dilanjut di sini Dila juga akan setengah hati. Ya, jadi ibaratnya gelas yang sudah retak, kalau dilem pasti akan gampang juga pecah. Makanya di sini andai kata dipertahankan, kondisinya nanti juga akan kurang harmonis seperti itu. Karena memang ada kekurang dewasaan di dalam hubungan rumah tangga mereka. Jadi teman-teman ya tergantung saja putusan mereka, karena kondisinya seperti ini sih. Sebenarnya masalah remeh-temeh dalam rumah tangga mereka ini. Remeh-temeh banget, bukan masalah perselingkuhan, bukan masalah KDRT, bukan masalah kelaparan dan lain sebagainya. Lebih karena kekurang terbukaan dan kurang dewasa dalam menjalin hubungan rumah tangga. Di sini ada simbol proses di mana ada ketidakterbukaan, ada yang mungkin entah bektinya, entah sintilanya yang kurang ada terbuka pada suaminya atau pada istrinya. Dan ini sudah dilakukan lama. Jadi rumah tangga mereka ini kelihatan kayak bahagia, tapi di dalamnya sebenarnya ada menyimpan bara terkait dari masalah ekonomi. Ya, di sini ada simbol kemitraan. Ya, ibaratnya suami istri, yang mana ada kondisi-kondisi kurang terbuka. Jadi seseorang yang sedang melihat jam, kemudian ada bulan, ada lilin-lilin di samping-sampingnya. Ini artinya ada kekhawatiran, ada beban pikiran yang dirasakan seseorang ini. Dia melihat jam, kenapa hidup saya dari waktu ke waktu seperti ini? Kemudian ada lilin, saatnya ini butuh pencerahan, butuh seseorang yang bisa diajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah. Ketika dia pendam sendiri, yang terjadi adalah pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikirannya, seperti yang dialami keluarga Bekti saat ini. Dan disinilah ada simbol ini, ketidakdewasaan di dalam membina sebuah hubungan rumah tangga. Ya, jadi sayang sekali kalau sampai cerai, sayang sekali. Harapan saya dengan masalah yang nggak begitu berat ini, menurut saya loh ya, nggak begitu berat ini, alangkah baiknya bisa rujuk kembali. Kalau masalah ekonomi tentunya bisa dibicarakan dengan